Mari kita baca sama-sama dalam perikop 1 Korintus 15 ayat 1-4. Kita baca bersama. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat yang ketiga, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saya akan langsung masuk. Apa yang membuat kita sia-sia saja menjadi percaya? Apa yang membuat pengorbanan Kristus di atas kayu salib sia-sia bagi kita? Yaitu apabila kita mengambil kembali apa yang Yesus telah lepaskan. Pengorbanan Kristus akan jadi sia-sia. Kuasa kebangkitannya menjadi sia-sia apabila kita mengambil kembali apa yang Yesus telah perjuangkan untuk lepaskan dari hidup kita. If you took back what Jesus cut loose. Yang pertama, apabila kita masih hidup di bawah hukum Taurat. Dan yang kedua, apabila kita orang percaya hari ini masih hidup dalam dosa. Kita tahu bahwa pengorbanan Kristus yang telah mati untuk dosa-dosa kita telah memenangkan. Yang pertama, kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat karena Yesus telah menggenapinya. Dan yang kedua, bahwa kemenangan salib Kristus telah menebus kita dari dosa-dosa. Dan yang membuat itu sia-sia adalah kalau hari ini kita masih hidup dalam dosa. Saudara, dalam Roma 3 dikatakan manusia dibenarkan karena iman. Ayat 23 berkata begini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ayat 27 kita baca bersama. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Mengapa hari ini kita membutuhkan Yesus? Karena kita nggak akan pernah cukup baik. Kita butuh kasih karunia-Nya. We need His grace. Tanpa kasih karunia, kita akan selalu merasa tertuduh karena kita nggak akan pernah cukup baik. Dalam Lukas 18 ayat 19, Yesus berkata, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Tidak ada manusia satupun yang sempurna. Di dalam hukum Taurat ada 613 perintah yang harus kita pegang dalam hidup kita. Kalau Anda adalah bangsa keturunan Yahudi, di dalam adat bangsa Yahudi, Taurat itu sangat kental. Ada 613 hukum di dalamnya. Bayangkan kalau kita harus mampu melakukan semuanya. Yesus sudah menggenapi hukum Taurat dengan salibnya. Dalam Matius 5 ayat 17, Yesus berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kita hari ini cuma perlu percaya. Karena manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Tadi dalam 1 Korintus 15 ayat kedua dikatakan, oleh Injil kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Kita harus teguh berpegang kepada iman kita. Bahwa Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita telah ditebus dengan darahnya. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.